Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, tentunya masih bersama Mas Sulis dan tentunya juga di channel Mas Sulis. Sahabat MS semuanya, untuk video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu prediksi ASPD Matematika untuk SMP episode yang ketiga. Di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu prediksi soal ASPD Matematika SMP, yaitu untuk soal sampai dengan nomor 20. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Nah, perhatikan di sini ya, ada sketsa perjalanan kapal laut ya sebagai berikut. Yaitu perjalanan dari kota A atau dari pelabuhan A ke pelabuhan B ya, dengan rute sebagai berikut. Ada dari pelabuhan A ke arah timur ya, sejauh 70 km, kemudian ke utara sejauh 50 km, dan ke timur lagi sejauh 50 km. Nah, yang ditanyakan adalah jarak terdekat pelabuhan A dan pelabuhan B ya, jadi pelabuhan A sampai pelabuhan B ini jaraknya berapa kalau ditarik garis lurus ya, jadi kalau ditarik garis lurus ini itu berapa. Nah, di sini akan kita gunakan teorema Pitagoras. Di sini kita buat garis bantu ya, gini. Kemudian dari B kita tarik. Nah, seperti ini nih, sudah segitiga siku-siku. Ya, ini 70 ditambah 50 berarti 120. Kemudian yang ini 50. Nah, sehingga kita akan cari AB. AB ini adalah sisi miring, maka kita bisa gunakan triple Pitagoras atau dengan teorema Pitagoras ya, sama saja. Nah, kalau ingat triple Pitagoras ya, jadi kita punya angka 50, kemudian angka 120, kemudian nanti yang akan kita cari adalah angka yang ketiga. Nah, triple Pitagoras kita mengenal ya, jadi kalau kita bagi dengan 10 itu ya, jadi ini dibagi 10 itu 5, kemudian dibagi 10 itu 12. Nah, kita punya triple Pitagoras itu angka 5, 12, yang ketiga adalah 13. Maka 13 di sini kita kembalikan ke sana itu dikali 10 ya, karena yang ke bawah dibagi, ke atas dikali, berarti sama dengan 130. Nah, ini adalah jarak pelabuhan A ke pelabuhan B ya, jarak terdekatnya. Ya, jawabannya adalah A. Baik, cukup mudah ya. Jadi kita hanya memodifikasi atau membuat bangun rutenya ini, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini diketahui sudut CBD 40. Ya, CBD 40. Sudut CBD ini adalah sudut keliling menghadap busur CD. Nah, ada kaitannya dengan sudut COD karena COD ini adalah sudut pusat menghadap busur CD juga, sehingga sudut COD ya, COD itu sama dengan 2 kalinya sudut CBD ya, jadi sama dengan 2 dikali 40,
sama dengan 80. Nah, di sini besar sudut COD 80. Jadi yang nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2, sudut AOD. AOD. Kalau di sini sama dengan 80, maka yang di sini ya tinggal karena keseluruhan ini ya AOC ini 180, berarti sudut AOD itu berapa? 100 kan gitu ya. Jadi sudut AOD itu diperoleh dari 180 dikurangi 80, yaitu sudut COD. Nah, sama dengan 100 derajat ya. Kemudian berarti ini benar ya, sudut AOD benar. 1, 2 berarti kalau sudah 1, 2 benar, berarti yang ketiga ini pasti benar, berarti jawabannya A. Ya, sudah ketemu A, tanpa kita harus mencari yang ketiga. Tapi kalau mau yang ketiga kita cari, itu juga boleh ya. Perbandingan luas juring COD dengan AOD. Nah, luas juringnya. Jadi luas juring COD dibanding dengan luas juring AOD, maka akan sama dengan perbandingan sudut pusatnya, yaitu sudut COD dibanding sudut AOD. Jadi sama dengan berapa? Sudut COD-nya 80, sudut AOD-nya 100. Nah, sini bisa kita bagi dengan 20, dibagi 20 itu 4, dibagi 20 5. Jadi perbandingannya 4:5, jadi betul. Nah, jika yang keempat ini pasti salah. Jadi ini I1, I2, dan ini I3. Nah, yang keempat pasti salah. Tapi kalau misalkan mau dicari panjang busur AD, ya, jika panjang busur AD 36, maka panjang busur CD itu 18. Berarti kita akan coba hitung ya. Jadi ini kita ngecek saja ya, panjang busur CD per panjang busur AD itu sudut pusatnya ya, COD 80 berarti 4/5. Sehingga kalau AD-nya itu 36, jadi panjang busur CD sama dengan 4/5, karena panjang busur AD-nya 36 berarti dikali 36. Nah, ini sama dengan tidak mungkin 18 ya. Jadi ini salah. Ya. Karena kalau dibagi 5, nah ini kan sama dengan 7, ya, 7, berapa? Nah, 7,2 ya. 7,2. Nah, 4 kali 7,2 itu 28 ya. 8 ya. Nah, ini jadi ini salah. Oke, jadi setelah kita cek ternyata benar ya, jawabannya adalah A. Ternyata jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada limas, ya, ada limas. Diketahui panjang AB 32, di sini 32. Kemudian panjang BC 10.
panjang BC 10, TO 12, ini 12. Luas segitiga TBC, nah ini berarti kalau luas segitiga TBC kita harus cari apa, karena sudah ada 10 berarti kita cari tingginya. Nah berarti kita akan kita buat garis bantu. Nah di sini ini ya, ini mohon maaf nih tidak lurus ya. Jadi ini segitiga siku-siku, karena ini 32, di sini 16 ya, 16. Berarti misalkan ini adalah E gitu ya, TE, maka TE ya, TE sama dengan berapa nih? 12, 16 ya, 12, 16. Jadi 12, 16 titik-titik dibagi 4 itu sama dengan 3. Dibagi 4 itu 4, maka di sini pasangnya 5. Nah, dikalikan 4 itu 20. Nah, jadi panjang TE ini 20. Nah, sehingga ya karena TE sama dengan 20, maka luas segitiga TBC ya, TBC itu sama dengan alas ya, jadi 10 dikali 20 per 2, jadi sama dengan berapa? 100. Di sini jawabannya 100, berarti nomor 1 betul ya. Ini I1 ya, I1 betul. Kemudian luas segitiga TAB, nah berarti di sini kita akan cari di sini tingginya. Nah, jadi ini kan itu ya, kita cari. Kalau ini 10 berarti ini 5, karena ini 12 berarti panjang TE, misalkan ini titik F ya, titik F ya, titik F itu ya, TF itu sama dengan 13 ya, dengan menggunakan triple ya, 5, 12 berarti 13. Nah, sehingga luas segitiga ya, segitiga TAB itu sama dengan ya 32 dikali 13 ya, dikali 13 dibagi 2. Nah, berapa ini? 32 dikali 13 bagi 2 ya. Jadi sama saja dengan 16 dikali 13, yaitu jawabannya adalah 208 ya. Ternyata di sini betul. Nah, ini nomor 2 juga betul. Kalau nomor 2 betul, nah ini kita masih cari yang kita cari yang keempat aja, yang ketiga, karena di sini ada 3 ya, ada 3, di sini juga ada 3, berarti kemungkinan C dan D, berarti kita pilih yang keempat ya. Yang ketiga I3 kita abaikan dulu. Nah, panjang garis tinggi segitiga TAB, panjang garis tinggi segitiga TAB sama dengan panjang garis tinggi segitiga TBC sama dengan 12. Salah ya, karena panjang tinggi garis tinggi segitiga TAB tadi, TAB itu 12, sedangkan panjang garis tinggi segitiga TBC tadi 20 ya, 20, berarti salah ya. Berarti yang betul karena 1, 2 betul, berarti jawabannya adalah C ya, jadi C yang 3 ya. Tetapi apa benar ini ya? Luasnya itu 936, berarti akan kita cek ya, coba yang ketiga kita cek.
Yang ketiga. Jadi kita sebenarnya sudah yakin ya jawabannya C, tapi kita cek ya. Biar kita juga paham ya, mencari luas limas TABC. Berarti luas limasnya itu sama dengan luas ABCD ditambah 2 kali luas TABC ya. Bukan TABC, TAB maksud saya ya. TAB ditambah 2 kali luas TBC. Mengapa 2 kali? Karena kan yang TBC dengan TAD itu sama, TAB dengan TCD itu sama ya. Hingga di sini berapa? 32 dikali 10 ditambah TAB itu sini ya, 2 dikali 208 ya, ditambah 2 kali TBC 100 ya. Sehingga sama dengan di sini 320 ditambah 416 ditambah ini 200 ya, sama dengan ini 736 cm persegi. Jadi betul ya. Nah, ini setelah kita cek ternyata betul. Nah, tapi sebenarnya tadi kita tidak usah cek saja sudah tahu gitu ya. Oke, ini nomor 23. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 24 ya. Perhatikan gambar sebuah bola ya, sebuah bola ini bola tepat berada dalam sebuah tabung. Sedemikian sehingga bola menyinggung dinding tabung. Jadi ini menyinggung dindingnya, yang atas juga menyinggung. Nah, jika volume tabung itu 225 cm kubik, maka volume tabung di luar bola adalah volume tabung di luar bola itu berapa ya. Nah, baiklah, kita akan karena ini jari-jarinya sama ya, jari-jarinya sama, maka akan kita cari perbandingan, atau kalian kalau misalkan sudah hafal, ini sebenarnya perbandingannya itu adalah 3:2 gitu ya. Nah, tapi kita akan coba cari biar kalian ingat ya. Jadi volume tabung ya dibanding dengan volume bola ya, itu kan volume tabung itu pi r kuadrat T ya, dibanding dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, sedangkan tinggi tabung itu adalah 2R ya, 2R. Berarti ini ada angka 2R, berarti pi r kuadrat kali 2R dibanding 4/3 pi r pangkat 3, atau 2 pi r pangkat 3 dibanding 4 pi r pangkat 3. 4/3 maksud saya, 4/3. Nah, karena ini pi r pangkat 3 ini sama, bisa dicoret ya, karena perbandingan berarti 2 dibanding 4/3. Atau kalau kita kalikan 3 berarti 6 banding 4 atau 3 banding 2. Jadi tabungnya 3, bolanya 2, sehingga
Ya, volume gula dibagi volume tabung itu sama dengan volume gulanya 2, volume tabungnya 3. Nah, volume tabungnya sudah diketahui, beri volume gula dibagi 2, 25 sama dengan 2/3. Sehingga volume gula sama dengan 2/3 dikali 225. Nah, ini kita cari ya, 225 itu kalau kalau dibagi 3 ini 7 ya, 7, kemudian 15 bagi 3 5, berarti 75. Berarti 2 dikali 75 atau sama dengan 150. Nah, ini adalah volume gula. Jadi 150, jawabannya adalah C. Nah, jadi sebenarnya ini sudah pas sudah konstan. Jadi kalau volume tabung dibagi atau dibanding dengan volume gula, itu kalau jari-jarinya sama dan tabung itu tingginya 2R, itu pasti perbandingannya adalah 3/2. Nah, ini untuk diingat-ingat. Tapi kalau lupa, ini kita cari seperti ini. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 25. Nah, perhatikan gambar di samping. Panjang ruas garis CD adalah CD. Jadi kalau ada ini segitiga ABC, ini siku-siku, ini CD ini adalah garis tingginya, maka sesuai dengan yang sudah kita cari pada saat kita membicarakan tentang kesebangunan, maka CD di sini kita tulis CD kuadrat itu sama dengan ini berpencar ya. DA DA dikali ini ke sana, yaitu apa? DB. Jadi CD kuadrat sama dengan 12 dikali 48. Berarti CD ini kita tidak hitung perkaliannya. CD adalah akar dari 12 dikali 48. Nah, kalau kita hitung mungkin agak lama, nih kita tulis saja 12 itu adalah 4 kali 3. Kemudian 48 itu 3 dikali 16. Nah, sehingga kita akan peroleh ya CD itu sama dengan akar 4 itu 2, 3 kali 3 di akar itu 3, 16 di akar itu 4. Jadi panjang CD adalah 2 kali 3 kali 4, 6 kali 4, 24. Nah, ini panjang CD-nya. Berapa? Atau apa? C ya. Itu mana bisa ya dipahami. Baik, kita lanjut lagi nomor 26. Di sini ada foto langit-langit bangsal keraton. Keraton ini sebenarnya ya, bangsal keraton ditempel pada kertas karton dengan ukuran 60 kali 40. Ini ada 60 kali 40 dengan ketentuan lebar karton bagian kanan dan kiri yang tidak tertutup foto 6. Nah, ini 6. Kemudian bagian atas 3 ya, seperti pada gambar. Diketahui kertas karton sebangun dengan foto. Jadi ini sebangun dengan kertas kartonnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Lebar karton bagian bawah atau X adalah, nah di
sini berarti akan kita cari lebar fotonya itu berarti sama dengan 40 kurangi 3 kurangi X, atau sama dengan 37 kurangi X. Panjang foto itu sama dengan, wah ini gunturnya besar sekali, keras sekali gitu ya. Ya, panjang foto 60 dikurangi 6 kurangi 6 berarti sama dengan 48. Nah, karena ini sebangun, ya saya tulis gini ya, ini ke sana ya. Karena sebangun maka panjang lebar foto dibagi dengan lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton, atau sama dengan ini 37 kurangi X per lebar kartonnya, sebentar, saya tulis di bawah aja biar lebih enak ya. Saya tulis di bawah, jadi 37 kurangi X, lebar kartonnya 40 sama dengan panjang fotonya 48 per 60. Sehingga 37 kurangi X sama dengan ini dibagi 6, 8 bagi 6 10. Berarti 8 per 10 dikali 40. Berarti sama saja dengan ini 32. Jadi min X sama dengan 32 dikurangi 37, yaitu min 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Di sini lebar karton bagian bawah berarti X ini sama dengan 6, padahal seharusnya berapa? Seharusnya 5. Berarti ini nomor 1 salah. Ya. Lebar foto 48, lebar foto lebar foto ini coba ini saya salah enggak ya? Ini 3, ini 40 berarti 37 kurang X, betul ya. X sama dengan 5. Lebar fotonya coba ini yang pertama, yang kedua. Oke, saya ulang lagi ya. Ini 40 berarti 40 kurangi 3 itu 37, kemudian kurangi X. Kurangi X, betul ya. 40 60 nih 48 itu panjang fotonya. Bentar, ini baik. Ini kelihatannya ada kesalahan atau miskomunikasi ya. Jadi ini kita tidak menggunakan panjang dan lebar, tetapi kita menggunakan lebar dan tinggi ya, lebar dan tinggi. Ya, lebar dan tinggi. Kalau kita menggunakan lebar dan tinggi ya, jadi ini ada kesalahan, harusnya ini ya, kita ini
tinggi ya, tinggi foto. Tinggi foto, kemudian ini lebar foto. Nah, lebar foto. Oke. Kemudian di sini ini juga keliru ya. Jadi di sini kita gunakan tinggi foto per tinggi karton, ini lebar foto, lebar karton. Nah, jadi tinggi fotonya ini ya, kemudian tinggi kartonnya itu 40 ya. Lebar fotonya ini 48. Nah, kemudian lebar kartonnya 60. Berarti ini sudah ketemu yang I2 ya, yang I2 itu lebar foto itu sama dengan 48 ya. Nah, ini yang kedua ini betul ya, maka pastinya adalah C atau D gitu ya. Nah, karena yang ini X-nya sama dengan 5, ini 6, ini berarti salah. Nah, yang ketiga kita akan cari luas foto ya, luas foto yang I3, luas foto itu sama dengan jadi ini lebar itu pakai huruf kecil, nah, itu ya. Luas foto karena ini tinggi fotonya itu menjadi 40 dikurangi 8 berarti 32 dikali lebarnya, lebar fotonya 48 berarti berapa ini ya, luas foto jadi 32 dikali 48 yaitu berapa nih, 1536. Di sini 1395. Berarti ini salah nih. Salah. Berarti 2 dan 4 D ya. Jawabannya adalah D. Tetapi kita belum percaya, kita cek yang nomor 4 apakah benar atau salah gitu ya. Perbandingan luas foto dengan luas karton. Jadi luas foto dibanding luas karton itu berarti sama dengan, karena luas fotonya itu adalah 1536 ya, atau gini aja biar lebih enak, karena ini kalau menggunakan angka besar gini mau dibandingkan agak susah. Luas fotonya itu 32 dikali 48 dibanding dengan 40 kali 60, 40 dikali 60 ya. Oke, kalau dibagi 4, bagi 4 ini 8, bagi 4 10, atau bagi 8 4 dibagi 8 itu 5. Kemudian ini bagi 6 8 bagi 6 10, sehingga ini masih bisa disederhanakan ya, dibagi 2 itu 4, bagi 2 5. Berarti perbandingannya adalah 16 dibanding 25. Atau saya tulis di bawah, mungkin ini tidak kelihatan ya. Jadi perbandingannya adalah 16 dibanding 25. Di sini perbandingannya adalah 16 banding 25, betul ya. Jadi yang betul adalah 4 dan 2.
Nah, kira-kira seperti itu. Masih saya kira cukup mudah ya. Tinggal kita harus teliti ya. Baik, kita lanjut lagi nomor 27. Segitiga ABC dengan koordinat A-nya 2,6, B 6,2, C 10,8 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau A, B dicerminkan terhadap sumbu X, itu hasilnya sumbu X itu berarti P aksennya adalah, karena sumbu X itu berarti yang berubah adalah B-nya, berarti A, min B. Tapi kalau P, A, B itu dicerminkan terhadap sumbu Y gimana? Yaitu P aksennya berapa? Min A, B. Nah, berarti di sini untuk A 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah 2,6. Nah, kita akan cari satu saja karena ini semuanya berbeda, maka akan kita cari satu saja, itu nanti akan akan ketemu, tidak usah cari B atau C. Nah, kemudian ini A aksen itu dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya. Jadi rotasi itu R gitu ya, dengan pusat O besarannya 90 derajat. Maka ini caranya, cara mudahnya ya, kalau berlawanan itu ke sana 2,6 ini ya. Nah, karena berlawanan arah jarum jam ini karena ke sana, maka ini sebagai pusat begitu, maka nanti ini akan berubah kan gitu ya. Nah, jadi berubah di depan. Nah, kemudian tandanya berubah, maka A double aksen itu ini berarti di depan, jadi 6, kemudian koma 2. Nah, itu ya. Nah, 6,2 itu jawabannya adalah C. Nah, yang lain kan beda, berarti yang betul adalah yang C. Cukup satu saja dicari, itu sudah ketemu. Kalau nanti searah jarum jam ya, jadi kalau searah jarum jam, ini hanya saya sampaikan saja biar tahu untuk pengetahuan. Itu kalau 2,6 ya, kalau searah berarti kan ini yang berubah jadi di belakang. Nah, jadi menjadi berapa? Ini jadi tandanya berubah juga. Ini jadi di depan tapi tetap minnya min 6, min 2 gitu. Ini kalau searah jarum jam. Tapi yang ditanyakan adalah berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi soal nomor 28. Nah, perhatikan di sini ada grafik kenaikan jumlah kasus corona ya, di Indonesia per 18 Maret pukul 16.00. Perhatikan pernyataan terkait kasus corona di samping ini. Kenaikan kasus pada tanggal 15 ke 16 adalah 27 kasus. Di sini 15 itu ya, di 15 itu di sini kan. Nah, ke berapa? 15 ke 16 nih. Berarti 134, jadi I1 itu 134 dikurangi 117 sama dengan 17. Betul ya? 34 kurangi 17. Ya, 17. Nah, ini 20
7. Nah, berarti ini salah ya. Ini salah. Ini harusnya 17. Kemudian yang I2, kenaikan kasus tertinggi terjadi pada tanggal 17 ke 18. Jadi kita lihat di sini tertingginya 17 18, betul ya? Betul, tapi berapanya kita hitung ya. Jadi 227 dikurangi 172. Ini 55 ya, 55. Kemudian yang lain, kalau ini tadi hanya 17. Kalau ini 69 kurangi 34 ya, hanya 35 ya, tapi masih besar ini ya. Jadi yang betul ya, ini yang nomor 2 betul. Nah, ini nomor 2 betul. Berarti kalau tidak ya berarti C, langsung ketemu C ya, karena satu salah ya, satu salah, 2 betul, berarti hanya salah 1 dan 3 karena satunya salah. Terus ini ada angka 2 ya, ada I2, berarti jawabannya C ya, gitu. Kalau misalnya kurang yakin ya, yang kenaikan kasus pada tanggal 11 sampai 13 lebih kecil dibandingkan dengan 10-11. 10-11 itu kenaikannya 7 ya, 7. Kemudian ini 11 sampai 13 itu 11 sampai 13 ini ya. Kalau yang 10 sampai 11 itu hanya 7. Kalau yang 11 sampai 13 itu 35. Karena lebih kecil berarti ini salah kan gitu ya. Salah. Kenaikan kasus pada tanggal 11 sampai 13 lebih besar dibandingkan dengan 6 ke 8. Jadi ini tadi 35. Kalau 6 ke 8 itu dari 4 ke 6 hanya 2 kenaikannya ya, jadi lebih besar, berarti betul ya kan gitu, betul. Nah ini ya, jadi 2 dan 4 gitu. Nah ini hanya membaca grafik ya, kita pandai-pandai membaca grafik. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 29. Namun sebelum kita lanjut ke nomor 29, ada baiknya saya ingatkan bagi yang baru menemukan channel ini ya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nantinya akan mendapatkan pemberitahuan jika saya sudah mengupload video yang baru ya. Dan bagi yang belum subscribe juga nyalakan lonceng, silahkan ya, karena klik subscribe dan nyalakan lonceng itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Jangan takut kena biaya ya, jadi tidak dipungut biaya. Baik, saya lanjut nomor 29. Nilai rata-rata kelompok 1 dengan jumlah anggota 22 ya, dan adalah 6,2. Sedangkan kelompok kedua dengan jumlah anggota 28 itu rata-ratanya 6,9. Jika kedua kelompok itu digabung maka nilai rata-ratanya adalah, jadi rata-rata total ya, rata-rata total itu sama dengan jumlah nilai dibagi banyak anaknya. Berarti jumlah nilainya itu 2 dikali 6,2, 22 ya, bukan 2, 22 kali 6,2 ditambah 28 kali 6,9 dibagi dengan 22 ditambah 28. Nah sekarang kita tinggal menghitung saja berapakah 22 dikali 6,2. Nah, kita hitung, kita pakai coret-coret. 6,2 kali 22 itu hasilnya
136,4. Nah, kemudian ditambah 28 dikali 6,9. Hasilnya 193,2 dibagi dengan 50. Nah, berarti ini kita hitung ya. Kita hitung 136 ditambah 193,2. Itu hasilnya 329,6 dibagi 50 ya. Hasilnya adalah 6,592 berarti kalau dibulatkan itu mendekati 6,6 ya. Nah, mendekati 6,6 berarti kita pilih yang C. Itu kita cek ulang apa betul itu ya. 22 6,2 6,2 kali 22 136,4 betul ya. Nah. Kemudian 28 kali 6,9 ya, betul ya. Jadi jawabannya ini ya, dibulatkan jadi 6,6. Baik, ini tentang rata-rata gabungan. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 30 ya. Dua dadu dilempar undi bersama. Jadi ada dua dadu itu ruang sampelnya atau NS-nya itu ada 36. Ya, jadi kalau dua dadu kan ada 36 ya. Kita sudah sering mengerjakan dengan menggunakan tabel itu semuanya ada 36. Peluang muncul hasil perkalian kedua mata dadu kurang dari 8. Yang kurang dari 8 itu berarti perkaliannya adalah 1 kali 6, kemudian 6 kali 1, kemudian 2 kali, kalau kali 4 itu berarti sama dengan 8, berarti 2 kali 3, 3 kali 2. Kemudian ada lagi enggak ya? 1 kali 5, 5 kali 1, 1 kali 4 ya, 4 kali 1, 1 kali 3, 3 kali 1, terus 1 kali 2, 2 kali 1. Betul ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi N lebih kecil perkaliannya dari 8 itu ada 12. Karena ada 12 maka peluang perkaliannya kurang dari 8 itu 12 per 36. Kalau disederhanakan dibagi 6, dibagi 6, 2 bagi 6, 6. Atau dibagi 2 aja, ini 1/3 ya. Kita
Coba masih ada lagi ya. Perkalian kedua mata dadu kurang dari 8 ya. Jadi 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1. Terus masih ada lagi 1 kali 1 kemudian 2 kali 2. Ada ini ya, karena bisa saja muncul 1 dengan 1, muncul 2 dengan 2 kan bisa ya. Nah, berarti ini 14 ya, bukan 12, 14 ya, berarti 14 per 36. Berarti kalau dibagi 2 itu 7, dibagi 2 itu 18, maka jawabannya adalah 7 per 18. Ada enggak ya? Ada ini C. Nah, oke, begitu bisa dipahami ya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan tabel ya. Jadi tabel kemudian ini 1 2 3 dan seterusnya, 1 2 3 dan seterusnya, kemudian ini dikalikan ya. Nanti hasil kalinya yang kurang dari 8 itu yang mana, ada berapa gitu ya. Dan cari peluangnya, itu juga akan lebih mudah ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sudah membahas nomor 1 sampai 30 dan sudah tuntas gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan untuk persiapan ASBD besok hari Selasa ya, tanggal 6 April 2021. Nah, semoga sukses untuk kalian memperoleh nilai yang bagus, nilai sempurna, dan nanti di akhir kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian inginkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.